Halo teman-teman, kita sekarang membahas bagaimana memodifikasi tabel. Apabila di video sebelumnya kita sudah sharing tentang bagaimana cara membuat tabel, kemudian namanya, kolomnya diberi nama apa, kemudian jenis data tipenya harus bagaimana. Nah, kali ini kita akan sharing tentang bagaimana memodifikasi tabel. Apa itu memodifikasi tabel? Yaitu kita bisa melakukan apa saja yang ada di tabel. Kita merubah nama kolomnya, merubah data tipenya, kemudian memindah letak kolomnya, kemudian juga menyisipkan kolom dan lain sebagainya. Nanti kita diskusi semua di dalam video ini. Oke, di sini saya sekarang sudah memiliki satu data yang sudah saya siapkan. Di sini ada dua tabel, ada tabel pegawai dan ada tabel departemen. Oke, sekarang kita akan memodifikasi tabel yang sudah ada. Kemudian kita coba lakukan perubahan-perubahan. Yang saya gunakan saat ini adalah tabel pegawai. Di sini sudah ada datanya, 10 record. Ada beberapa kolom dan ini sudah siap untuk kita modifikasi, ya. Memodifikasi tabel ada beberapa cara. Di sini nanti kita mulai coba satu persatu tentunya agar kalian bisa memahami opsi-opsi atau pilihan-pilihan bagaimana kita mau merubah tabelnya. Oke, yang pertama adalah modifikasi, kita mencoba untuk merubah nama kolom. Di sini saya sudah memiliki kolom ID, nomor induk pegawai, nama pegawai, golongan, status, dan gaji pokok. Nah, di sini saya mencoba untuk merubah nama fieldnya. Cara pertama, kita bisa langsung mengarah ke kolom yang akan kita rubah namanya. Contohnya di sini saya akan merubah nama kolom goal ini menjadi panjang, namanya yaitu adalah golongan. Ya, ini kita bisa langsung masuk aja, double klik. Nah, di sini kita langsung ubah namanya golongan. Nah, tinggal seperti ini, kemudian arahkan pointernya ke bawah, sudah berubah. Itu ya, mudah ya. Atau mungkin menggunakan design view ya. Tentu teman-teman sudah tahu menggunakan design view. Nah, di sini juga bisa. Jadi kita tinggal rubah namanya. Coba saya kembalikan lagi menjadi goal. Kemudian kita klik ke data sheet view-nya. Di sini ada pertanyaan, do you want to save? Yes. Oke, menjadi goal lagi ya. Cuman semudah itu merubah nama field, tetapi ya kita sharing mulai dari dasar ya. Oke, itu cara merubah field. Kemudian kita merubah data tipe atau data type. Nah, kalau merubah data type tidak ada cara lain, kita harus masuk ke design view. Nah, di sini design view kita memilih data tipenya apa yang kita gunakan. Nah, apabila kita ingin merubah, pastikan perubahannya ini tidak akan merusak data yang ada. Makanya lebih baik kita tentukan dari awal data tipe apa yang akan kita gunakan, kemudian selanjutnya tidak akan ada perubahan lagi. Karena kenapa? Bayangkan kalau seumpama di sini ada NIP, kemudian ini data tipe awalnya yang saya setting ini adalah number, kemudian saya rubah menjadi teks. Nah, di sini apabila saya rubah jadi teks, tentu ada dampak pada datanya. Ya, di sini akan menjadi data teks, di mana data teks itu adalah sama halnya seperti nama pegawai, di mana campuran antara huruf dan angka. Sedangkan NIP itu sendiri di sini bentuknya adalah number. Nah, number itu adalah angka. Jadi di sini kita memasukkan angka-angka. Apabila kita ingin memasukkan huruf atau abjad, pasti tidak bisa karena tipenya adalah number. Nah, di sini contohnya saya akan merubah NIP-nya ini menjadi teks. Karena mengapa? Saya menginginkan NIP-nya ada campuran antara huruf dan angka, maka di sini harus dirubah menjadi teks. Nah, saat kita rubah, kita lihat datanya, datasheet. Nah, seperti ini.
Tadi kalau number ada di sisi kanan ya, sekarang kalau nip ada di sisi kiri, dan ini kita bisa tambahkan huruf dan angka, kita jadikan satu bisa. Tetapi itu tadi, apabila kita ingin merubah dari satu tipe data ke tipe data yang lainnya, pastikan itu tidak bermasalah dengan data yang ada, yang sudah masuk, yang sudah kalian entrykan di sini. Itu ya, itu cara merubah data type atau tipe data dari kolom atau field yang sudah kita buat. Berikutnya yaitu kita akan mempraktekkan bagaimana apabila kita ingin merubah kolomnya. Saya menginginkan kolomnya ini bergeser gitu ya. Di sini habis nip nama pegawai, di sini ada status golongannya di dekatnya gaji pokok. Kita berubahnya ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa langsung di sini, kemudian kita tinggal klik ya, di drag saja, klik kiri, kemudian ditahan, taruh atas. Seperti ini aja. Kita lihat di datasheet. Nah, sudah berubah tempat. Atau mungkin dari sini juga bisa kita pindah, kita langsung drag. Ini juga bisa. Itu cara mindahnya. Itu yang ketiga, yaitu menambahkan, merubah posisi fieldnya atau memindah letak fieldnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan fieldnya gitu ya? Di sini saya akan menambahkan satu field, yaitu field departemen. Oke, di sini akan saya tambahkan satu field lagi. Cara menambahkan field juga ada dua cara. Bisa langsung di datasheetnya ini, kita tinggal klik kanan, kemudian kita masukkan insert field. Nah, di sini kita beri nama, contoh saya ingin menambahkan departemen. Kita rubah namanya, dah jadi. Atau mungkin dengan cara yang lainnya. Ini kita hapus dulu, delete field ya. Ini cara delete-nya. Oke, hapus. Kita menggunakan design view. Nah, ini kita menambahkan mungkin departemen. Tinggal klik kanan, insert row ya. Insert row di sini. Sebutannya bukan insert field, karena kenapa? Di sini baris-baris ini, data yang ada di sini ini mereka dianggap sebagai row, tetapi apabila kita merubahnya tampilan menjadi datasheet, berarti kita bisa melihat data yang kita entry. Oke, kita tambahkan di sini contoh departemen, gitu ya. Nah, enaknya kalau kita mendesain tabel menggunakan design view, kita bisa menentukan data type-nya sesuai apa yang kita inginkan. Kita mau pakai number, kita mau pakai memo, dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita membuatnya menggunakan datasheet, tampilan yang datasheet seperti ini, kita save dulu. Pasti di sini kita mendapatkan data tipe yang default. Bisa jadi teks, bisa jadi number, atau mungkin date dan lain sebagainya. Nah, di sini posisinya juga belum tepat gitu ya. Saya ingin posisinya berada di sampingnya golongan. Seperti ini. Sudah selesai. Itu tadi cara bagaimana memodifikasi tabel. Tips-tips berikutnya saya akan meng-sharingkan bagaimana membuat lookup wizard, kemudian cara bagaimana kita menambahkan baris dan lain sebagainya. Oke, pantau terus video berikutnya tentang sharing bagaimana menggunakan Microsoft Access sebagai alat untuk membangun database.